Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Pancasila dengan tema Pancasila sebagai solusi keadilan sosial di era kesenjangan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Rijal, NPM 24 10 10 40 168. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saudi Syariza dengan NPM 24 10 10 40 10 125. Perkenalkan, nama saya Rafid Rahul Sidki dengan NPM 24 10 40 10 126. Perkenalkan, nama saya Anwara dengan NPM 24 10 10 40 10 110. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syedil Al-Ridwan, NPM 24 10 10 40 10 131. Perkenalkan, saya Ulay Azila dengan NPM 24 10 10 401 0060. Perkenalkan, nama saya Iwan Saudara dengan NPM 24 10 10 40 122. Perkenalkan, nama saya Tiara Sari dengan NPM 24 10 10 40 10 116. Perkenalkan, nama saya Nisha Dinata dengan NPM 24 10 10 40 10 132. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Turatul Ajun dengan NPM 24 10 10 40 106. Perkenalkan, saya Salita Nurjahan dengan NPM 24 10 10 40 10. Perkenalkan, nama saya Rina dengan NPM 24 10 10 40 10 12 1. Baik, perkenalkan, nama saya Zahra Pemona dengan NPM 2406 10 40 30 110. Baiklah teman-teman sekalian, materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai definisi kesenjangan ekonomi. Definisi kesenjangan ekonomi adalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan, kekayaan, dan peluang masyarakat di berbagai kelompok dalam suatu negara. Ini merupakan fenomena kompleks yang mencerminkan perbedaan yang sangat tajam akan akses sumber daya, kesempatan, dan kemampuan ekonomi antar kelompok sosial. Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius terkait dengan kesenjangan ekonomi. Meskipun negara kita telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, akan tetapi pembagian kesejahteraan masih belum merata. Nah, ada beberapa aspek yang akan saya jelaskan terkait dengan kondisi ekonomi di Indonesia, yaitu yang pertama, distribusi pendapat. Rasio Gini, Indonesia masih cukup tinggi, menandakan kesenjangan yang signifikan. Sekelompok kecil masyarakat menguasai sebagian besar kekayaan nasional, sementara mayoritas penduduk masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, yang kedua yaitu ada kesenjangan perkotaan dan perdesaan. Nah, perbedaan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan sangat mencolok. Wilayah perkotaan, terutama Jakarta dan kota-kota besar lainnya, memiliki infrastruktur dan peluang ekonomi jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah pedesaan. Nah, yang ketiga yaitu ada ketimpangan akses pendidikan. Meskipun pemerintah telah menerapkan program wajib belajar, kesenjangan kualitas pendidikan masih sangat nyata. Anak-anak dari keluarga miskin kesulitan mengakses pendidikan berkualitas tinggi. Nah, yang keempat yaitu ada kesehatan dan layanan sosial. Akses layanan kesehatan tidak merata. Masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan mendapatkan layanan kesehatan berkualitas, sementara kelompok mampu dapat dengan mudah mengakses fasilitas kesehatan terbaik. Yang kelima yaitu ada kesempatan kerja. Lapangan kerja yang terbatas dan persaingan ketat membuat sebagian besar masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang layak. Nah, pengangguran dan setengah pengangguran masih menjadi masalah serius. Keenam yaitu dampak pandemi COVID-19. Pandemi memperburuk kondisi kesenjangan, yaitu kelompok berpenghasilan rendah paling terdampak, kehilangan pekerjaan dan mengalami kesulitan ekonomi yang signifikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pancasila dan keadilan. Nah, pada Pancasila dan keadilan ini, dia termasuk dalam sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila merupakan fondasi fundamental dalam mewujudkan keseimbangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Ini bukan sekedar slogan, melainkan sebuah filosofi yang mendalam. Dia mengandung cita-cita luhur tentang keadilan yang komprehensif. Makna filosofi sila kelima. Keadilan sosial dalam Pancasila memiliki definisi yang sangat kompleks. Bukan sekedar tentang pembagian materi, melainkan upaya menciptakan harmoni sosial yang memungkinkan setiap warga negara. Contohnya adalah mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri. Kedua adalah konsep keadilan yang holistik.
Sila kelima mengedepankan keadilan yang melampaui sekadar kesamaan formal. Contohnya adalah keadilan distributif, keadilan horizontal, dan keadilan kultural. Yang ketiga adalah prinsip keseimbangan. Keadilan sosial dalam pandangan Pancasila. Yang pertama adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang memungkinkan setiap warga berkembang. Yang kedua adalah memberikan ruang bagi wirausaha dan inovasi. Terus yang selanjutnya adalah yang keempat. Yang keempat adalah kritik terhadap ketidakadilan. Sila kelima secara tegas menolak. Yang pertama, eksploitasi antar kelompok. Yang kedua adalah sistem yang memperbudak ekonomi rakyat. Yang ketiga adalah konsentrasi kekuasaan ekonomi pada segelir elit. Terima kasih. Selanjutnya yang kelima adalah implementasi konkret. Wujud nyata keadilan sosial meliputi yang pertama program redistribusi pendapatan, kedua jaminan sosial universal, yang ketiga pendidikan gratis berkualitas, yang keempat layanan kesehatan yang terjangkau, yang keenam dimensi spiritual. Keadilan sosial dalam Pancasila memiliki dimensi spiritual yang unik. Yang pertama bukan sekedar persoalan materi, yang kedua mengandung semangat gotong royong, yang ketiga mengedepankan kepedulian antar warga. Yang ketujuh, tantangan implementasi. Meskipun ideal, implementasi sila kelima menghadapi berbagai tantangan, seperti kepentingan politik yang kompleks, sistem ekonomi yang belum sepenuhnya berkeadilan. Yang ke-8, peran aktif masyarakat. Keadilan sosial bukan sekedar tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi aktif seluruh komponen bangsa. Strategi implementasi keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan salah satu sila dalam Pancasila yang memiliki arti bahwa setiap warga negara harus mendapatkan keadilan lahir dan batin di hadapan negara. Di sini saya akan menjelaskan beberapa strategi untuk implementasi keadilan sosial. Yang pertama yaitu ada mengembangkan sikap adil, yang mana mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan dan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menanamkan nilai keadilan sosial, yang mana menanamkan nilai keadilan sosial melalui kegiatan kerja bakti yang dilakukan oleh perangkat desa tanpa membedakan status jabatan. Dan yang ketiga yaitu ada memastikan akses yang adil, yang mana pemerintah dapat memastikan akses yang lebih adil terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi bagi semua warga negara. Yang keempat yaitu ada sistem penguatan sistem hukum, yang mana pemerintah perlu memastikan adanya sistem hukum yang adil dan berkeadilan, termasuk pengakuan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi. Dan yang kelima yaitu ada pendidikan dan pemahaman nilai-nilai Pancasila, yang mana pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila menjadi penting dalam membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang keadilan sosial. Yang terakhir yaitu yang keenam, ada mematuhi hukum dan peraturan, yang mana salah satu cara utama untuk menunjukkan perilaku normatif dan keadilan adalah dengan memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Terus keberhasilan implementasi transformasi ekonomi desa membangun. Contoh desa Sumberjo yang berada di Kabupaten Malang, lokasi daerah pegunungan dengan tantangan ekonomi yang sangat tinggi. Strategi pemberdayaan, pembangunan koperasi pertanian, pelatihan manajemen usaha, akses pembiayaan mikro, pengembangan produk unggulan desa. Capaian transformasi meningkat, pendapatan rata-rata 300%, pembentukan 12 kelompok usaha produktif, penurunan tingkat pembangunan sebesar 40%, kemudian ekonomi masyarakat desa. Tantangan struktural kesenjangan ekonomi terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama adalah akar permasalahan fundamental. Poin-poinnya ada 2, yaitu warisan sistem kolonial yang melanggengkan ketidaksetaraan. Dan yang kedua adalah korupsi sistemik yang melemahkan mekanisme distribusi. Dan poin yang kedua adalah dimensi ketimpangan yang kompleks. Terbagi juga menjadi 2 poin. Yang pertama adalah keterbatasan akses pendidikan berkualitas, dan yang kedua adalah kesenjangan pendapat antar kelompok sosial. Dan yang nomor 2 ada kendala birokrasi dan tata kelola. Ada 2 struktur dan terbagi menjadi 2 poin juga. Yang pertama ada problematika sistem pemerintahan.
Poin yang pertama ialah birokrasi yang berbelit-belit, dan poin yang kedua adalah kepentingan yang saling bertabrakan. Struktur yang kedua adalah implikasi struktural, dan poin-poinnya ada dua, yaitu terputusnya alur akuntabilitas dan yang kedua lambatnya implementasi kebijakan. Selanjutnya persoalan ketenaga kerjaan yang terdiri dari minimnya lapangan kerja berkualitas, upah yang tidak memenuhi standar kehidupan layak, keterbatasan jaminan sosial, serta rentannya pekerja terhadap fluktuasi ekonomi. Selanjutnya tantangan demografis dan ketenaga kerjaan. Tantangannya ialah kompleksitas pasar tenaga kerja yang di dalamnya terdiri dari ledakan penduduk usia produktif, ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar, tingginya pengangguran terdidik, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya potensi penyelesaian strategi transformatif yang terdiri dari pendekatan komprehensif yaitu reformasi sistem pendidikan, penguatan ekosistem inovasi, desentralisasi ekonomi, serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan tentang tantangan dan harapan dalam mewujudkan keadilan sosial. Nah baik, jadi di sini di poin kelima adalah inovasi teknologi dan ekonomi digital. Nah jadi transformasi digital ini menjadi kunci pemberdayaan ekonomi melalui platform digital yang dapat memfasilitasi akses pembiayaan, pelatihan, dan pembangunan UMKM. Nah jadi dengan menciptakan ekosistem inovasi yang inklusif, teknologi dapat mendorong demokratisasi peluang ekonomi, membuka akses ke pasar global, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan produktivitas. Di poin ke-6 adalah pendekatan kolaboratif dan partisipatif. Nah, pembangunan berbasis kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas lokal nih untuk menciptakan solusi yang transparan dan akuntabel. Nah, mekanisme kolaborasi seperti forum daring, forum dialog, platform pengawasan, dan jejaring komunitas membantu mengatasi tantangan sosial secara bersama-sama dan mendorong pemberdayaan dalam masyarakat. Itu perspektif filosofis yang berisi tentang rekonsiliasi dan pemberdayaan. Dalam hal ini terdapat dua bagian, yaitu paradigma keadilan baru dan prinsip reformasi. Dalam paradigma keadilan baru ini terdapat hal yang pertama, yaitu kesetaraan bermartabat, pengakuan terhadap keragaman, solidaritas sosial, dan pemberdayaan berkelanjutan. Untuk prinsip reformasi juga terdapat 4 hal. Yang pertama, bukan sekadar redistribusi materi, yang kedua membangun kapasitas individual, yang ketiga menciptakan ruang pengembangan potensi, dan yang keempat menghormati martabat kemanusiaan. Untuk materi selanjutnya yang ke-8 tentang harapan dan komitmen berkelanjutan. Dalam hal ini terdapat visi keadilan sosial. Dalam visi keadilan sosial ini terdapat 4 hal. Yang pertama, bukan sekadar konsep abstrak, yang kedua yaitu praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga yaitu komitmen generasi untuk generasi, dan yang keempat yaitu proses berkelanjutan untuk masyarakat yang adil. Dan selanjutnya yaitu penutup inspiratif. Dalam hal ini, perjalanan mewujudkan keadilan sosial adalah maraton, bukan sprint. Setiap langkah kecil, setiap upaya sistematis adalah kontribusi nyata menuju cita-cita untuk kemanusiaan ataupun luhur kemanusiaan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam materi yang sudah dijelaskan terlebih dahulu yaitu tantangan bukan penghalang, melainkan kesempatan untuk bertransformasi. Dengan komitmen bersama, inovasi berkelanjutan, dan semangat kemanusiaan, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita keadilan sosial yang sejati. Refleksi dan ajakan menuju keadilan sosial. Kesadaran kolektif, titik baik transformasi sosial. 1. Makna kesadaran kolektif. Pertama, hakikat kesadaran bersama. Bukan sekedar pengertian intelektual, kesadaran mendalam tentang saling berhubungan, pemahaman bahwa nasib kita saling terikat, kesadaran bahwa keadilan adalah ekosistem, bukan sekedar konsep. Selanjutnya, dimensi filosofis kesadaran. Menyadari bahwa kemajuan individu terkait erat dengan kemajuan kolektif. Memahami bahwa kesenjangan merusak struktur sosial secara keturunan. Menyadari bahwa ketidakadilan pada suatu kelompok merugikan semua pihak. Yang kedua, refleksi perjalanan kebangsaan.
tentang sejarah perjuangan para pendiri bangsa melawan ketidakadilan. Pancasila sebagai filosofi perbuatan terhadap diskriminasi, semangat gotong royong sebagai kekuatan transformatif. Konteks kekinian. Ada 3 tantangan global yang semakin kompleks, kebutuhan solidaritas yang lebih kuat, dan urgensi penafsiran ulang keadilan sosial. Yang ketiga, ajakan bertindak. Merevolusi kemanusiaan. Level personal. Ada 3 poin. Yang pertama, mulai dari diri sendiri, praktik empati dalam kehidupan sehari-hari, mengubah perspektif konsumsi, membangun kesadaran kritis. Selanjutnya, aksi konkret individu. Yang pertama, edukasi berkelanjutan. Yang kedua, mendukung usaha kecil. Yang ketiga, berbagi pengetahuan dan sumber daya. Dan yang terakhir, menolak praktik diskriminasi. Gerakan sosial transformatif, strategi kolektif. Yang pertama, ada membangun jaringan solidaritas. Yang kedua, ada menciptakan platform partisipatif. Dan yang ketiga, ada mendorong transparansi kebijakan. Selanjutnya ada instrumen perubahan. Yang pertama, ada media sosial sebagai ruang advokasi. Dan yang kedua, ada kolaborasi lintas generasi. Yang ketiga, ada inkubasi ide-ide inovatif. Dan poin kelima, pendidikan sebagai lokomotif perubahan, yang yaitu paradigma pendidikan baru. Poin pertama, tidak sekedar transfer pengetahuan, membangun kesadaran kritis. Dan yang terakhir adalah mendorong kreativitas pemecahan masalah. Fokus transformasi yaitu kurikulum berbasis nilai kemanusiaan, pembangunan keterampilan kolaboratif, dan yang terakhir ada mendorong pemikiran sistematik.